Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Mantan napi Nusa Kambangan yang mencuri sepeda motor dibekuk polisi Bukit Tinggi. Dendam, seorang buruh tempat pencucian sepeda motor di Pasaman Barat membunuh seorang petani. Satpol PP bentrok dengan pedagang saat penertiban di kawasan Pantai Padang. Ratusan korban gempa kembali berunjuk rasa. Mereka berorasi menyampaikan tuntutan di halaman kantor DPRD Pasaman Barat. Mereka membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan tuntutan. Warga menuntut bantuan gempa yang masih menjadi polemik dan belum jelas wujudnya. Ada 5 tuntutan warga, salah satunya meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil musyawarah bersama Forkopimda Pasaman Barat. Selain itu, warga juga menuntut segera salurkan bantuan untuk rumah rusak berat kepada korban gempa bumi, bukan ke toko bangunan. Poinnya satu, verifikasi ulang itu telah kami laksanakan 17 Maret kemarin. Yang kedua, pencairan 40% dibangun tidak dibangunnya rumah penduduk itu akan dicairkan 40%. Dan tahap 2, apabila tidak dibangun oleh masyarakat, maka kami bersedia di blacklist, tidak akan menerima sisa bantuan. Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto akan mendesak Bupati untuk segera merealisasikan bantuan sesuai regulasi. Kalau tadi rekomendasinya itu DPRD akan melaksanakan evaluasi 1 kali dalam sebulan terkait tentang pencairan dana gempa yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi menurut BPBD bahwasanya sekarang baik teknis pencairan dan tentang pendataan daripada rumah masyarakat kita, rumah yang rusak berat sebanyak 1.111, mudah-mudahan ini bisa terrealisasikan. Gempa yang meluluh lantakan Pasaman Barat telah berlalu 1,5 tahun. Namun hingga kini korbannya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Aksi seperti ini sudah dilakukan warga berulang kali. Namun hasilnya masih nihil. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Baru 3 bulan menghirup udara bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan, Gusti Permana Armen alias Agusnir kembali ditangkap polisi. Pria asal Silayang Bawang, Kota Padang Panjang ini dibekuk karena diduga mencuri sepeda motor bersama 2 temannya. Gusti ditangkap bersama Andrian alias Kenon, warga Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, dan Nuge Saputra, warga Talo Ampek Suku, Kecamatan Banu Hampu, Agam. Komplotan ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Jorong Subarang, Nagari Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto. Para tersangka telah melakukan aksinya di 2 lokasi di Bukit Tinggi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah mobil pickup dan sebuah sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Selain itu, polisi juga menyita uang tunai dan alat bukti lainnya. Untuk pelaku sendiri, saudara AG merupakan residivis curanmor yang baru 3 bulan keluar dari lapas Nusa Kambangan dan sudah melakukan pencurian di 2 TKP di area wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi. Saat pengembangan perkara, 2 dari 3 pelaku curanmor berusaha mengelabui petugas. Polisi menembak kakinya agar tak bisa melarikan diri. Hingga kini, tim Opsnal Satreskrim Polresta Bukit Tinggi masih mengembangkan penyelidikan kasus ini. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.
Warga Pasaman Barat dihebohkan dengan penusukan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Peristiwa itu terjadi di sekitar tempat pencucian sepeda motor di Jorong Simpang 4. Usai ditusuk, Azman Doni yang berusia 35 tahun dilarikan ke Rumah Sakit Yarsi untuk mendapatkan pertolongan. Namun nyawa korban yang sehari-hari berprofesi sebagai petani tersebut tidak dapat ditolong lagi. Korban meninggal dunia akibat luka tusukan di perut. Pelakunya adalah Almidi yang berusia 20 tahun, seorang buruh pencucian motor. Pelaku ditangkap polisi tak lama setelah peristiwa tersebut. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki menyebut bahwa korban datang berteduh di tempat pencucian motor. Sempat terjadi percakapan antara keduanya. Namun tak lama kemudian, pelaku mengambil pisau dan menusukkannya ke perut korban. Adanya satu perkelahian di salah satu tempat pencucian, ya kami mengambil tindakan cepat untuk segera mendatangi lokasi, dan hasil keterangan dari saksi-saksi kami mendapatkan nama salah satu inisial tersangka, dan saat itu juga tim dari opsional kami dipimpin oleh Pak Wakasat Reskrim bergerak cepat untuk mengamankan tersangka, dan dalam waktu kurang dari 2 jam kita sudah bisa mengamankan pelaku. Diduga motif pembunuhan dendam lama. Polisi menyita sejumlah barang bukti, seperti 1 bilah pisau lipat, pakaian yang dipakai korban, dan barang-barang korban lainnya. Pelaku dijerat dengan pasal 340, junto pasal 338 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kericuhan kembali terjadi antara pedagang kaki lima di Pantai Purus Padang dengan petugas Satpol PP. Petugas yang menertibkan lapak mendapat perlawanan dari pedagang. Sempat terjadi baku pukul dan kejar-kejaran antara kedua belah pihak. Pedagang berusaha menyelamatkan barang-barang mereka yang diambil paksa petugas. Warga juga melempari petugas dengan batu saat berusaha meninggalkan tempat tersebut. Akibat lemparan tersebut, 3 petugas mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Bentrok tersebut berawal dari penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP terhadap pedagang yang berjualan di tempat terlarang. Alasannya, lapak pedagang menghalangi wisatawan bermain pasir dan ombak. Selain itu, petugas juga telah memfasilitasi pedagang di kios-kios yang didirikan di seberang jalan. Menurut Kepala Satpol PP Kota Padang, pedagang sudah diingatkan dan mereka mematuhinya. Namun sesaat setelah petugas berlalu, pedagang pun menggelar lapaknya lengkap dengan kursi, meja, dan payung untuk pengunjung. Pedagang mengira petugas Satpol PP tak akan kembali. Tapi dugaan pedagang salah besar. 1 jam kemudian, petugas kembali datang dan mengambil paksa peralatan pedagang. Tak terima barangnya diambil, pedagang pun melawan. Tak hanya itu, seluruh pedagang kaki lima menyerbu petugas. Akibatnya, penertiban urung dilakukan dan 3 petugas terluka. Ya, kita personil ingatkan, mereka nggak terima. Akhirnya terjadilah perlawanan dari mereka, baik menggunakan kata-kata ataupun juga secara fisik. Yang jelas tugas kami adalah melaksanakan perda. Ketika ada upaya menghalang-halangi kami dalam melaksanakan tugas, kami ada korwas, ada pihak kepolisian. Kami laporkan kepada pihak kepolisian untuk bisa membiarkan. Penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP di kawasan Pantai Purus Padang merupakan penertiban yang kesekian puluh kalinya. Tak jarang, kericuhan seperti ini selalu terjadi. Padahal, pemerintah telah menyediakan kios bagi para pedagang untuk berjualan. Namun faktanya, pedagang tetap membandel. Alfi melaporkan dari Padang.